kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajarnya walaupun di situasi lagi pandemi seperti ini. Perkenalkan, nama kakak Rafika Nurhapsari. Teman-teman bisa panggil Kak Vika aja, biar singkat ya. Hari ini Kak Vika akan mengajak teman-teman belajar bersama pelajaran biologi kelas 12 SMA bab tentang pertumbuhan dan perkembangan. Namun sebelum kita lanjut ke materinya, Kak Vika mau tanya dulu nih sama teman-teman. Waktu kelas 10 teman-teman kan sudah pernah belajar ya tentang ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh makhluk hidup. Baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia ya. Ada yang masih ingat gak kira-kira apa saja sih ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh makhluk hidup? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Yang pertama bergerak. Kemudian yang kedua bernafas, bereproduksi, membutuhkan nutrisi, kemudian bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya, ada yang tahu lagi? Peka terhadap rangsangan, iya. Oke, jadi betul ya, tadi yang keenam ciri-ciri tersebut yang tadi disebutkan teman-teman itu betul semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas tentang ciri-ciri atau karakteristik yang bertumbuh dan berkembang saja. Di kelas 12 ini ya, khususnya bertumbuh dan berkembang pada makhluk hidup tanaman, gitu ya. Oke, berarti kita hari ini bahas tentang ciri-ciri atau karakteristik pada tumbuhan, yaitu bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Nah, jadi teman-teman, tumbuhan atau tanaman itu sama ya, seperti makhluk hidup lainnya, seperti hewan, manusia ya. Jadi tumbuhan ini juga akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalkan teman-teman suka amatin tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar halaman rumah kita, yang ada di sekeliling rumah kita, yang tadinya masih kecil tanamannya, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tanaman tersebut semakin tinggi ya, daunnya semakin banyak, semakin lebar, batang pohonnya, batang tanamannya semakin tinggi, kemudian warna daunnya juga yang tadinya masih hijau terang, hijau muda, lama-lama jadi warnanya hijau pekat gitu ya, hijau tua. Nah, itu bagian dari tanaman mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dari kata bertumbuh dan berkembang ya, atau pertumbuhan dan perkembangan, ada yang bisa jawab nggak ya? Kira-kira kata dari pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki definisi yang sama atau yang berbeda definisinya, pengertiannya? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki definisi yang berbeda ya. Mereka dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Lalu kalau bertumbuh atau mengalami pertumbuhan ini didefinisikan sebagai apa? Proses ya, bertambahnya ukuran. Nah, fokus pada bertambahnya ukuran ya. Bertumbuh atau pertumbuhan itu dia fokusnya hanya bertambah pada ukuran, kemudian bertambah volume, bertambah berat, bertambah tinggi gitu ya. Sedangkan kalau berkembang atau mengalami perkembangan ini, prosesnya dia sedangkan kalau berkembang fokusnya adalah proses menuju kedewasaan. Nah, jadi dua kata bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau pertumbuhan tadi adalah proses bertambahnya ukuran, bertambahnya volume, bertambahnya tinggi, bertambahnya jumlah daun pada suatu tanaman. Sedangkan kalau berkembang didefinisikan sebagai proses di mana tanaman tersebut mengalami atau menuju ke tahap kedewasaan.
yang ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi pada tanaman. Organ reproduksi pada tanaman berupa bunga ya. Jadi pada tahap tanaman tersebut berkembang, berarti sudah mulai muncul yang namanya organ bunga yang nantinya akan digunakan sebagai organ reproduksi pada tanaman ya, secara seksual. Karena kan di bunga ini ada yang namanya putik dan benang sari ya. Jadi kita tahu bahwa pada tanaman organ reproduksinya adalah bunga yang di dalamnya terdapat putik dan benang sari. Putik yang menghasilkan gamet betina, sedangkan benang sari menghasilkan gamet jantan. Nah, selanjutnya pertumbuhan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, apa bedanya antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder? Kalau pertumbuhan primer, ya, pertumbuhan yang terjadi karena disebabkan aktivitas jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang muda yang sel-selnya masih aktif melakukan pembelahan. Biasanya letaknya ini ada di embrio, ujung batang, dan ujung akar. Nah, jadi 3 titik tumbuh pada tanaman ya, embrio, ujung batang, dan ujung akar ini kaya akan jaringan meristem. Jaringan yang terdiri dari sel-sel yang masih aktif melakukan pembelahan. Jadi tujuannya untuk bertambahnya ukuran, bertambahnya volume dari organ pada tanaman tersebut. Kalau misalkan di ujung batang banyak jaringan meristem di ujung batang, berarti nanti jaringan meristem itu sel-selnya membelah yang tujuannya untuk menambahkan tinggi batang tanamannya. Atau pada ujung akar, ya, tujuannya jaringan meristem itu sel-sel tersebut membelah supaya akarnya bertambah panjang, supaya dia lebih luas mencari daerah resapan airnya itu ya. Nah, kalau untuk yang embrio ini kita sebutnya dia sebagai perkecambahan ya. Perkecambahan. Nah, yang perkecambahan ini teman-teman sudah tahu ya, bahwa terbagi menjadi dua macam. Ada hipogeal dan ada epigeal. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Ya, tadi pertumbuhan primer, sekarang pertumbuhan sekunder. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder ini adalah proses pertumbuhan yang membentuk jaringan permanen. Ya, jaringan permanen pada tanaman. Misalkan apa? Ada yang namanya jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut pada tanaman ada flum, ada xilem, yang nantinya akan membentuk flum sekunder dan xilem sekunder. Selain itu ada juga membentuk kambium ya, yang terbentuk dari kolenkim dan parenkim. Jadi bedanya antara pertumbuhan primer dan sekunder, kalau sekunder itu nanti sel-sel dari jaringan meristem akan terspesialisasi ya, akan terdiferensiasi untuk membentuk jaringan-jaringan permanen. Jadi misalkan sel-selnya akan ditugaskan nanti dia membentuk jaringan pengangkut, nanti ditugaskan lagi untuk membentuk kambium, membentuk jaringan kolenkim, parenkim, sklerenkim, seperti itu ya. Jadi sel-selnya sudah mulai terfokuskan, terdiferensiasi, membentuk jaringan-jaringan permanen pada tanaman. Sedangkan kalau yang primer, dia hanya fokus pada pembelahan di tahap awal tadi ya, atau di tahap embrio, di tahap perkecambahan, dan juga di ujung-ujung organ pada tanaman seperti batang dan akar. Nah, pada tanaman ini yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, sama seperti makhluk hidup yang lainnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari tubuh tanaman tersebut ya, yang ada di dalam tubuh tanaman tersebut.
faktor internal. Contohnya adalah gen. Gen itu kan materi genetik ya, pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Kalau faktor eksternalnya banyak ya, jadi faktor dari lingkungan luarnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ada yang bisa menyebutkan apa saja kira-kira faktor eksternalnya? Ada suhu, cahaya matahari, nutrisi, air, pH ya, kemudian oksigen, CO2, ya seperti itu. Itu adalah faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Oke teman-teman, jadi itu tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat difahami dan dimengerti dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.